Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah jamaah dan teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang hari yang musta'mal. Kemarin disampaikan bahwa hari yang suci tidak mensucikan ada dua, hari yang musta'mal dan hari yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas tentang poin yang kedua, hari yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari yang berubah ini ada dua macam. Yang pertama perubahan yang sedikit, yang kedua perubahan yang banyak. Perubahan yang sedikit artinya perubahan yang tidak merubah nama hari ke nama yang lain. Perubahan yang sedikit ini tidak menjadikan hari itu tidak mensucikan. Maksudnya hari itu statusnya tetap suci dan mensucikan, berarti bisa digunakan untuk bertoharo atau bersuci, mengangkat hadas kecil, hadas besar dan istinja. Begitu juga dengan kalau kita ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu apakah hari ini sudah berubah atau tidak, maka hari tersebut hukumnya tetap suci dan mensucikan. Yang kedua, perubahan yang banyak. Perubahan yang baik itu artinya perubahan yang menyebabkan hari itu berpindah ke nama yang lain. Maksudnya bagaimana? Setiap orang yang melihat hari itu, maka orang akan mengatakan itu bukan air namanya. Misalnya contoh air kita, air yang bersih, yang bening, kita gabungkan dengan rinso. Ketika air tersebut dicampur dengan rinso, maka orang mengatakan air ini air rinso. Berarti itu namanya perubahan yang banyak. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang merubah air itu juga ada dua macam. Sesuatu yang merubah air itu ada dua macam. Yang pertama namanya mujawir, yang kedua mukhalid. Mujawir artinya sesuatu yang bercampur air, yang merubah air, tetapi dia bisa dipisahkan dari air, atau juga bisa dilihat oleh pandangan mata kita antara air dan sesuatu yang bercampur air. Dalam fikih mengatakan kalau sesuatu yang merubah air ini mujawir, maka status air tersebut tetap suci dan mensucikan. Yang kedua mukhalid. Mukhalid artinya sesuatu yang bercampur air tidak bisa dipisahkan dari air dan mata kita nggak bisa membedakan di mana air dan di mana sesuatu yang bercampur air. Maksudnya dia telah menyatu dengan air. Contohnya tadi seperti misalnya sabun, rinso atau kopi Kalau kita menggabungkan dengan air, maka kopi itu nggak bisa dipisahkan daripada air, dan pandangan mata kita nggak bisa membedakan mana air, mana kopi. Tadi disampaikan bahwa mujawir itu sesuatu yang bercampur air dan bisa dipisahkan dari air, dan pandangan mata kita bisa membedakan mana air, mana sesuatu yang bercampur air. Contohnya misalnya kayu Kayu kalau kita rendam di dalam air, maka itu bisa menyebabkan air itu berubah.
Akan tetapi perubahan yang disebabkan oleh kayu itu tidak mengangkat sifat air ini menjadi tidak mensucikan, tetapi airnya tetap suci dan mensucikan, karena kayu itu sifatnya mujawir, bisa dipisahkan daripada air ya. Maka kesimpulannya bahwa air yang berubah yang bercampur dengan yang suci dan tidak bisa digunakan untuk bersuci, ada 4 syarat. Yang pertama, sesuatu yang bercampur air itu sifatnya mukhalid. Yang kedua, mukhalid itu najis. Yang ketiga, perubahannya itu banyak. Yang keempat, air tidak membutuhkannya. Jadi kalau yang merubah air itu mujawir, berarti airnya tetap suci dan mensucikan, walaupun perubahannya banyak. Kemudian kalau perubahannya sedikit, berarti statusnya tetap suci dan mensucikan, walaupun itu bercampur dengan mukhalid. Yang selanjutnya, air tidak butuh kepadanya. Sesuatu yang merubah air dan air tidak butuh kepadanya. Akan tetapi apabila air butuh kepadanya dan dia merubah air, maka air tersebut tetap statusnya suci dan mensucikan. Contoh misalnya air yang butuh kepadanya, misalnya jalannya air ya. Maka jalannya air ini air yang butuh kepada jalan tersebut. Kemudian apabila jalannya air ini menyebabkan air itu keruh, kayak becek begitu, warnanya berubah, seperti air sungai warnanya berubah karena jalannya air, maka itu hukumnya tetap suci dan mensucikan. Jadi kesimpulannya bahwa air yang merubah, kemudian air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tadi ada 4 syarat tadi, bahwa yang pertama mukhalid, yang kedua mukhalid itu najis, yang ketiga perubahannya banyak, yang keempat air tidak butuh kepada dia. Kemudian perubahan air itu juga ada 2 macam ya. Ada perubahan yang hissi ya, yang kedua perubahan takdiri ya. Perubahan hissi itu artinya perubahan yang bisa dilihat oleh panca indera ya. Dan ini jelas semuanya karena kita bisa merasakan dengan panca indera. Kemudian perubahan hissi ya. Perubahan hissi itu perubahan yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Karena tidak bisa dilihat oleh panca indera, maka kita harus mengira-ngirakannya untuk mengetahui apakah air ini berubah atau tidak, maka disebut perubahan takdiriyah. Contohnya bagaimana? Contohnya untuk mengetahui perubahan takdiriyah, contohnya misalnya air yang musta'amal ya. Air yang musta'amal ini kan sifatnya sama persis dengan air yang suci ya. Dari warnanya, sifatnya, baunya, itu sama seperti air yang suci. Misalnya contoh, ada 1 gelas aqua, air yang musta'amal, masuk di dalam bak air yang berukuran 200 liter ya, berarti kurang 2 kula. Maka bagaimana status air ini? Apakah ini apakah dia sudah berubah atau tidak? Maka kita mengira-ngirakannya. Mengira-ngirakannya bagaimana? Mengira-ngirakannya karena tadi yang masuk ke dalam bak air yang 200 liter itu 1 gelas air musta'amal, maka kita mengira-ngirakannya dengan 1 gelas aqua jus lemon. Kemudian dimasukkan ke dalam air bak tersebut. Kalau baunya berubah atau warnanya berubah atau rasanya berubah,
maka air tersebut statusnya sudah menjadi tidak mensucikan. Tetapi kalau airnya normal, sifatnya enggak berubah, maka statusnya tetap suci dan mensucikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan tentang air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Yang keempat yaitu air yang mutanajis ya. Air yang mutanajis ini juga ada dua macam. Yang pertama, air yang sedikit yang kemasukan najis. Yang kedua, air yang banyak yang kemasukan najis dan berubah salah satu sifatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama, air yang sedikit yang kemasukan najis. Dalam fikih Syafi'i mengatakan, air yang sedikit yang kemasukan najis langsung menjadi mutanajis. Kalau air itu mutanajis berarti haram dipakai untuk makan dan minum karena dianggap najis. Tidak sah kita nyuci pakaian dengannya, nanti baju kita dianggap najis ya. Atau juga untuk istinja atau juga untuk wudu, tidak sah semuanya. Nah, bagaimana caranya? Karena kita ini tanpa sadar dan juga agak sulit ya untuk menghindari dari kotoran tai cicak ya. Kadang-kadang kita punya ember atau kita punya bak air yang sedikit kemasukan tai cicak ya. Kalau menurut fikih Syafi'i, kalau kita punya ember ini yang ada satu ember yang kemasukan tai cicak langsung menjadi mutanajis dan harus dibuang. Kenapa? Karena nggak bisa dipakai kecuali kita menggabungkannya dengan air yang banyak sehingga menjadi dua pula. Lah ulama-ulama Syafi'i mengatakan karena ini agak memberatkan bagi kita supaya kita ini mudah mengamalkan agama, maka kita boleh ikut pendapat Imam Malik, bertaklid kepada pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan atau fikih Maliki mengatakan bahwa air yang sedikit yang kemasukan najis dan sifatnya enggak berubah, maka statusnya tetap suci dan mensucikan. Ini fikih Malikiyah, bukan fikih Syafi'iyah ya. Misalnya tadi ada ember satu ember kemasukan tai cicak, otomatis itu airnya enggak berubah. Kalau fikih Syafi'i berarti apa? Air tersebut tetapnya statusnya suci dan mensucikan. Maka ulama Syafi'i mengatakan supaya tidak memberatkan kita, kita boleh bertaklid mengikuti pendapat Imam Malik. Bagaimana caranya? Contoh misalnya kita punya ember satu ember ini kemasukan tai cicak. Supaya air ini statusnya suci dan bisa dipakai, kita katakan di dalam hati bahwa saya ikut pendapat Imam Malik mengenai air yang sedikit. Kalau kita mengatakan seperti ini dalam hati, maka air itu langsung statusnya suci dan mensucikan. Kalau kita menggunakannya langsung tanpa bertaklid kepada fikih Malikiyah, maka hukumnya tidak sah karena kita bertoharoh atau kita beristinja dengan sesuatu yang mutanajis. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, air yang banyak ya. Air yang banyak yang kemasukan najis, kalau berubah salah satu sifatnya maka menjadi mutanajis. Akan tetapi kalau tidak berubah salah satu sifatnya, maka statusnya tetap suci dan mensucikan. Karena hadis mengatakan air yang dua kula yang banyak itu tidak membawa kotoran sampai berubah salah satu sifatnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini misalnya contoh ya, misalnya kita punya bak air ya. Bak air yang besar, yang banyak airnya, kemudian tanpa kita sadar kemasukan tikus atau kucing yang mati berhari-hari sehingga bau ya. Kalau bangkai itu menyebabkan air itu berubah, bau rasanya berubah, maka status air tersebut menjadi
mutanajis. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah bagaimana caranya kita mau membersihkan air ini? Kalau kita buang begitu banyak airnya, antum mubadir ya. Maka ada dua cara ya. Ada dua cara air yang banyak ini tetap suci statusnya. Cara yang pertama, kita biarin aja air ini. Kita biarin air yang tadi kemasukan bangkai ini, kita biarin sampai dia kembali normal. Jadi pertanyaan buang najisnya dulu, kemudian kita tunggu beberapa hari sampai airnya kembali normal. Kalau airnya kembali normal, berarti airnya itu statusnya sudah suci dan mensucikan. Kalau kita mau menunggu ya, berarti kita punya air yang lain untuk menggunakan air. Yang kedua, supaya air yang tadi kemasukan najis ini menjadi suci, dengan ditambah volume isinya air ya. Berarti kita beli air, tambahkan di dalam bak, tambahkan sampai air itu menjadi normal, sampai baunya hilang, sampai dia menjadi normal, berarti hukumnya sudah suci dan mensucikan ya. Tidak boleh kita pakai obat ya. Nggak boleh kita pakai obat untuk menghilangkan bau bangkai yang ada di dalam air ya. Ulama kita mengatakan nggak boleh kita memakai obat untuk menghilangkan bau bangkai ya, kecuali dalam jumlah yang sangat besar seperti penyulingan air. Ini ulama-ulama membolehkan menggunakan obat ya. Tapi kalau air yang dalam rumah saja, yang satu bak air saja, walaupun banyak, kalau airnya berubah karena kemasukan bangkai, itu statusnya menjadi mutanajis. Supaya dia itu kembali suci, yang pertama dengan kita biarin saja, jangan digunakan sampai air itu kembali normal. Yang kedua, dengan cara kita menambah air sampai air itu kembali normal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi air yang mutanajis ini diharamkan dipakai untuk masak, minum, dan kalau kita mencuci pakaian kita juga ada najis hukmiyahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian air itu dikatakan banyak apabila ukurannya dua kula ya. Air itu dikatakan banyak apabila ukurannya dua kula. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit membahas tentang air yang sudah berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci dan air yang mutanajis. Mudah-mudahan sedikit kajian ini ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.